Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang menyebabkan seorang kreator berhenti mengupload video ke YouTube atau yang menyebabkan seseorang yang sudah punya niat menjadi seorang kreator namun dia mengundur niat tersebut menjadi seorang kreator, penyebab dari dua tersebut adalah tidak mendapatkan ide atau belum mendapatkan ide yang pas untuk dijadikan sebuah konten. Sebenarnya hal ini bisa diatasi ketika kita mau belajar. Sebelum kita terjun ke dunia YouTube, lihatlah channel-channel yang baru dibuat oleh seseorang. Channel-channel yang baru dibuat oleh seorang kreator. Bagaimana cara mereka membuat channel, apa ide konten yang mereka buat. Bisa ini kita jadikan sebagai pelajaran. Atau kalau kita memang kesulitan sama sekali, lihatlah channel-channel besar apa yang mereka bahas. Dan kita bisa meniru apa yang mereka bahas tersebut kalau yang mereka bahas tersebut sesuai dengan minat dan hobi kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dalam menentukan sebuah tema dari sebuah video, untuk membuat sebuah video yang akan diupload ke YouTube, jangan pernah kita lupa bahwa sandaran utama dari video tersebut adalah sesuai dengan ajaran agama. Jangan pernah kita menjadi kreator yang membuat video berlawanan dengan agama, karena hal sedemikian akan menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Ketika kita merasa keberatan dengan melakukan hal yang ini, meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, kita merasakan keberatan, mungkin karena kita merasa sulit untuk meniru apa yang dibuat oleh orang. Satu-satunya cara termudah untuk membuat tema dan membuat video tersebut adalah lihat dahulu apa aktivitas sehari-hari kita, apa yang menjadi hobi kita. Ketika kita seorang petani contohnya, setiap hari kita selalu bekerja di sawah, bekerja di ladang. Pekerjaan yang kita kerjakan di sawah dan di ladang tersebut, ini bisa kita jadikan sebagai tema dari video yang akan kita buat. Terus bagaimana caranya? Apakah itu bermanfaat atau tidak? Ini bermanfaat, ini sebenarnya tergantung kepada cara kita menyampaikan. Kalau penyampaiannya benar, niat kita benar, insya Allah ini akan bermanfaat. Kita seorang petani, kita buat sebuah video yang membahas tentang tata cara bertani. Niat kita adalah memberitahukan kepada teman-teman yang profesinya juga seorang petani, agar wawasan mereka bertambah dengan cara yang kita laksanakan. Niat kita tersebut adalah niat yang baik, dan ketika ada yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan, tentu pahala juga akan kita dapatkan dari Allah. Ini salah satu posisi baiknya. Dan begitu juga dengan teman-teman yang menemukan cara yang kita buat tersebut. Andai cara yang kita laksanakan tersebut kurang pas rasanya, mereka punya pengalaman yang lebih, mereka bisa membantu kita untuk mewujudkan kesempurnaan dalam proses yang kita laksanakan dengan cara memberikan komentar di kolom komentar. Dengan adanya interaksi yang seperti itu antara satu sama lain, ilmu yang ada di seseorang dan di orang yang lain tentunya akan saling tambah menambah. Ini satu contoh dari segi pertanian. Ketika kita seorang pedagang contohnya, apakah yang bisa kita jadikan sebagai konten kita? Mungkin yang bisa kita jadikan konten kita mulai dari proses bagaimana cara membeli bahan, bagaimana cara membeli barang dagang agar yang kita beli tersebut baik, bukan barang yang buruk. Bagaimana cara menjualnya agar penjualan tersebut beruntung namun tidak merugikan orang lain. Bagaimana cara berdagang yang benar yang sesuai dengan ajaran agama. Jelaskan ini kepada mereka semuanya. Atau bisa juga kita menjelaskan tentang update harga per harinya. Dengan menjelaskan update harga per harinya, bagi orang-orang yang kondisi ekonominya pas-pasan dan dia tahu dengan channel kita tersebut, tidak tertutup kemungkinan suatu saat dia ada niat membeli sesuatu dan juga ada niat membeli semangkuk contohnya. Namun uang yang dimiliki sedikit. Gara-gara dia tidak tahu harga semangkuk sudah naik, dia terlanjur membeli barang yang lain yang manfaatnya agak kurang atau kebutuhannya tidak sebanding dengan kebutuhan semangkuk. Yang terjadi adalah uang orang tersebut habis membeli sesuatu yang kurang dibutuhkan dan dia kehabisan uang untuk membeli kebutuhan pokok yang wajib dibeli. Namun ketika kita melakukan update harga, ketika kita menyampaikan update harga dan mereka melihat, tentu mereka akan mengurungkan niat
untuk membeli sesuatu yang kebutuhannya tidak sangat dibutuhkan di kala itu dan akan beralih untuk membeli semangkuk yang sangat bermanfaat. Dengan video yang kita buat, orang lain terbantu. Begitu juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Kita seorang peternak, bagaimana proses membesarkan ternak, bagaimana proses cara mencari makan ternak, bagaimana caranya supaya ternak banyak namun pekerjaan hanya sedikit, hasil banyak dan lain sebagainya. Jelaskan kepada masyarakat bagaimana proses membangun atau beternak yang baik, yang menguntungkan dan sesuai dengan ajaran agama. Begitu juga ketika kita seorang guru. Materi ajar yang kita ajarkan tersebut bisa kita buatkan menjadi sebuah tema dari video yang akan kita buat. Dan ini sangat bermanfaat. Di samping kita bisa berbagi ilmu kepada khalayak ramai, video yang kita buat tersebut juga bisa kita jadikan sebagai media belajar untuk anak didik kita, untuk para siswa-siswa kita yang belajar. Dan bagi orang-orang yang selama ini mereka telah mengupload video ke YouTube namun tidak melanjutkan gara-gara bingung untuk membuat konten selanjutnya, caranya bagaimana? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah lihatlah apa yang dilakukan oleh channel besar yang setema dengan channel kita. Pembahasan channel besar yang pembahasannya tersebut sama dengan pembahasan kita. Tonton video mereka, lalu kita ambil ide dari apa yang mereka sampaikan. Setelah itu kita buat sesuai dengan yang mereka buat tersebut, namun versi kita. Keuntungan yang didapat kalau kita lakukan hal yang sedemikian adalah ilmu kita bertambah dengan belajar dari channel besar, tayangan channel besar kita bantu, kita berpahala kalau kita ikhlas, dan kita juga bisa melanjutkan mengupload video. Semoga kita semua senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.